Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar dan mengenal fungsi SUMIF dan COUNTIF pada Microsoft Excel. Adapun untuk fungsi COUNTIF itu gunanya untuk menghitung banyaknya data berdasarkan kriteria tertentu. Lalu untuk sintaknya sendiri sama dengan COUNTIF, kemudian buka kurung. Argumen pertama yaitu range data yang ingin kita hitung. Kemudian pisahkan dengan titik koma atau koma sesuai dengan komputer teman-teman. Baru kita masuk ke argumen kedua, kita ketikkan saja atau masukkan kriterianya. Sebagai contoh di sini kita sudah ada tabel ya, nomor, nama sales, dan domisili. Seperti yang kita bisa lihat pada tabel ini ya, jumlah salesnya ini ada 15 orang ya. Dari 1 sampai 15, masing-masing ada nama dan domisilinya. Jadi totalnya ini ada 15 orang sales. Sekarang kasusnya kita ingin menghitung banyaknya sales berdasarkan domisili. Jadi dari 15 orang ini berapa sales yang berdomisili di Jakarta, berapa orang yang di Tangerang, berapa orang yang di Bekasi, dan seterusnya. Berarti kriterianya ini berdasarkan domisili. Langsung aja kita praktekkan, kita klik di sel H6 di mana kita akan tampilkan banyaknya sales yang berdomisili di Jakarta. Sama dengan kita masukkan rumus COUNTIF, kemudian buka kurung. Supaya enak saya jadikan huruf besar saja. Sebenarnya kalau untuk huruf besar atau untuk huruf kecil sama saja ya. Kita gunakan COUNTIF yang tanpa huruf S ya. Langsung kita masuk ke argumen yang pertama yaitu range datanya. Kita langsung blok aja, ini boleh ya. Dari domisili kan, berdasarkan kriterianya ini berdasarkan domisili, berarti kita blok saja range data domisili. Atau bisa juga nama sales dan domisilinya juga boleh kita blok supaya enak ya. Sudah kita blok semua range datanya, jangan lupa karena nanti rumus ini akan kita kopikan ke sel yang berada di posisi bawahnya. Agar range data yang sudah kita blok atau kita seleksi ini tidak berpindah, maka kita jadikan absolut dengan menekan tombol F4 pada keyboard. Nanti range datanya ini akan muncul lambang dolar. Jadi ini berarti range datanya sudah kita kunci. Ketika nanti rumusnya akan kita kopikan ke bawah, dia akan tidak ikut bergeser atau berpindah. Oke, kita sudah untuk melakukan argumen pertama kita untuk seleksi range datanya. Kemudian kita pisahkan dengan titik koma atau koma sama saja ya teman-teman. Tergantung dari komputer teman-teman. Lalu kita masukin untuk kriterianya, yaitu di sini kan Jakarta domisilinya, jadi kita masukkan teks Jakarta. Untuk memasukkan atau menginput teks harus kita apit dengan tanda petik 2 ya. Jadi kita awali dengan tanda petik 2, kemudian kita ketikkan teks Jakarta. Jakarta, kalau sudah kita tutup lagi dengan tanda petik 2 sekali lagi, kemudian tutup kurung, enter. Maka didapatkan nih banyaknya sales ya. Dari 15 orang sales ini, sales yang berdomisili di Jakarta ini sebanyak 5 orang. Kemudian untuk yang ke bawah, tadi karena range datanya sudah kita kunci, kita langsung arahkan aja kursor kita atau pointer kita ke bagian kanan bawah sel sampai nanti berubah menjadi tanda plus hitam seperti ini. Terus kita klik kiri, kita tahan, kita seret ke bawah sampai ke Bogor. Nah ini kan masih 5 semua, kenapa? Karena pada baris kedua di sini kita tekan tombol F2 ya, dia masih Jakarta. Berarti tinggal kita ganti saja dengan kata Tangerang teksnya. Kita ganti dengan Tangerang. Kemudian enter, didapatkan jumlah sales yang berdomisili di Tangerang sebanyak 3 orang. Sekarang yang Bekasi juga sama, kita tekan tombol F2 untuk memasuki mode edit, kemudian Jakartanya ini kita ketikkan saja, ganti menjadi Bekasi. Bekasi juga ada 3 orang. Terus bagaimana dengan Depok? Depok juga ada berapa di sini? Depok kita ubah. Ada 2 orang dan yang terakhir Bogor. Yang kita ganti teksnya menjadi Bogor. Ada 2 orang juga. Jadi langsung kita hitung aja total banyaknya sales sama dengan kita gunakan rumus konta, buka kurung, kemudian kita blok ya. Nah, kita sudah mendapatkan banyaknya jumlah sales dari masing-masing domisili. Sekarang kita coba untuk konfirmasi ya, apakah benar nih ya 5 ditambah 3, 8, 8 tambah 3 itu
11 ya, 11 tambah 2, 13, 13 tambah 2, 15 ya. Coba kita pastikan dengan menggunakan rumus sum. Sum, kemudian buka kurung, kita blok saja sini, tutup kurung. Ya benar, ada 15 orang sales ya, sesuai dengan tabel yang ada di sebelah kiri ini, ada 15 orang. Jadi begini contohnya ya, untuk menghitung banyaknya atau jumlahnya sel data berdasarkan kriteria tertentu. Jadi sebagai contoh tadi kasusnya, kita ingin menghitung banyaknya sales ya, dari 15 orang sales ini berdasarkan domisili tempat tinggalnya. Ini untuk fungsi COUNTIF. Sekarang kita coba ke SUMIF. Nah, untuk SUMIF ini hampir mirip, cuma perbedaannya kalau COUNTIF itu kan dia akan menghitung banyaknya sales ya, jumlah salesnya. Sedangkan kalau SUMIF itu untuk menjumlahkan suatu nilai dengan kriteria tertentu. Untuk sintaksnya yaitu sama dengan SUMIF, buka kurung, argumen pertama yaitu range-nya, range kriterianya. Kemudian kita masuk ke argumen kedua setelah titik koma yaitu kriterianya apa, kemudian pisahkan lagi dengan titik koma. Argumen yang ketiga atau yang terakhir kita langsung blok aja sum range-nya atau jumlah nilainya. Contohnya di sini ya, pada SUMIF table ini kita sudah ada satu kolom baru yaitu jumlah penjualan dalam satuan unit ya. Masing-masing sales ini melakukan penjumlahan. Ada laporannya di sini. Misalnya Budi dia melakukan penjualan 30 unit. Terus sales atas nama Andi dia melakukan penjualan sebanyak 15 unit dan seterusnya. Kita lakukan penjumlahan atau total penjualan dengan menggunakan rumus sum sama dengan sum buka kurung terus kita blok ya data jumlah penjualan dari awal sampai akhir, kemudian tutup kurung, enter. Jadi total jumlah penjualan dalam satuan unit dari 15 orang sales ini adalah sebanyak 437 unit. Sekarang kita ingin menghitung ya jumlah penjualan sales berdasarkan domisilinya. Jadi misalnya di sini kan masing-masing sales ini domisilinya berbeda-beda. Kita ingin melihat jumlah penjualan unit ini berdasarkan kategori domisilinya. Yaitu Jakarta ada berapa unit yang dijual, untuk di Tangerang ada berapa unit yang dijual, dan seterusnya. Kita akan menggunakan rumus SUMIF ya. Jadi sama dengan SUMIF, kemudian buka kurung, kita masuk ke range yang pertama yaitu range kriterianya. Tadi kriterianya kan berdasarkan apa nih? Berdasarkan domisili. Berarti tinggal kita blok saja ya kolom yang berisi data domisili dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa nih, karena rumus ini akan kita kopikan ke baris yang di bawahnya, kita akan kunci supaya nggak bergeser dengan menekan tombol F4 sampai nanti range-nya di sini ada lambang dolarnya. Kalau sudah ada lambang dolarnya berarti nanti range data ini sudah dikunci, sehingga apabila rumus ini kita kopikan ke sel yang lain posisinya dia nggak ikutan bergeser. Kemudian kita pisahkan dengan titik koma untuk tanda pemisah ya, disesuaikan dengan komputer teman-teman. Ada beberapa komputer yang menggunakan titik koma untuk tanda pemisahnya, sedangkan di komputer lain ada juga yang menggunakan koma. Tinggal disesuaikan aja yang ada di komputer teman-teman. Setelah itu kita masuk ke kriterianya. Di sini kriterianya yaitu cabang atau domisili Jakarta. Kita langsung ketikkan aja teks Jakarta. Jangan lupa untuk menginput teks harus kita apit dengan tanda petik 2. Jadi kita awali dengan tanda petik 2, baru kita ketikkan Jakarta, kemudian tutup lagi dengan tanda petik 2 sekali lagi, terus kita pisahkan dengan titik koma. Kemudian kita masukin range untuk jumlahnya atau sum range-nya, yaitu di range kolom jumlah penjualan di sini, tinggal kita blok saja jumlah penjualan per unit ya. Dari data yang pertama sampai yang terakhir. Terus jangan lupa karena akan kita copy harus kita absolutkan atau kita kunci dengan menekan tombol F4 pada keyboard. Nanti dia akan muncul lambang dolarnya seperti ini. Kalau sudah kita tutup kurung baru kita enter, maka didapatkan ini, maaf keterangannya ini jumlah penjualan ya, bukan jumlah sales. Supaya lebih enak saya ganti jumlah penjualan. Oke. Jadi didapatkan ya jumlah penjualan unit di domisili Jakarta atau cabang Jakarta itu sebanyak 146 unit. Sekarang kita akan mencari untuk cabang-cabang atau domisili yang lainnya. Tinggal kita arahkan saja atau kita kopikan
Arahkan kursor atau pointer ke bagian kanan bawah sel sampai berubah menjadi tanda plus seperti ini. Kemudian kita klik kiri, kita seret ke bawah, kita lepas. Nah, yang untuk Tangerang ya, di sini masih 146 semua karena nanti kriterianya masih Jakarta. Coba kita masuk ke yang ini, yang Tangerang ini, kita tekan tombol F2. Di sini kriterianya masih Jakarta, kita tinggal ganti saja teks Jakartanya menjadi Tangerang ya. Tangerang. Maka didapatkan nilai penjualan unitnya di domisili Tangerang sebanyak 90 unit. Untuk Bekasi juga sama, kita klik di bagian Bekasi, kita tekan tombol F2 untuk memasuki mode edit, tinggal yang teks Jakartanya kita gantikan ke Bekasi. Enter, kita dapatkan nilainya 97, begitu juga dengan Depok ya. Setelah kita klik sel yang berada di Depok ini, kita tekan F2 untuk masuk ke mode edit. Untuk teksnya kita ganti saja ke Depok 48. Lalu pada Bogor, yang terakhir Bogor ini, kita masuk ke mode edit dengan menekan tombol F2 pada keyboard. Nanti teks Jakartanya kita ganti dengan Bogor. Nah, kita sudah mendapatkan nilai ya, jumlah penjualan masing-masing sales berdasarkan domisilinya. Lalu coba kita pastikan kalau total jumlah penjualan unitnya ini sama, yaitu 437. Dengan menggunakan rumus sum, coba kita lakukan sama dengan sum, buka kurung, kita langsung blok aja datanya dari awal sampai akhir, kemudian enter. Sama ya, total penjualannya 437, di sini juga 437. Jadi seperti itu teman-teman ya, bagaimana contoh penggunaan untuk fungsi atau formula sum if dan count if pada Microsoft Excel, di mana kita akan menghitung banyaknya data maupun menjumlahkan suatu nilai dari data berdasarkan kriteria tertentu. Dalam kasus ini kita kriterianya berdasarkan domisili tempat tinggal dari salesnya. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video-video mendatang. Sampai jumpa lagi.